Halo semuanya, selamat datang di channel Fitraeri. Keluar kota pakai mobil listrik, rasanya nggak ada yang berani karena takut kehabisan listrik di tengah jalan, dan sepanjang perjalanan keluar kota khususnya di Indonesia belum ada infrastruktur pengisian listrik, apalagi pengisian listrik yang cepat. Makanya mobil listrik sekarang walaupun sudah mulai dijual, masih lebih cocok untuk digunakan di dalam kota saja. Tapi hari ini saya akan keluar kota menggunakan mobil berpenggerak full elektrik. Tapi tentu saja bukan mobil elektrik biasa, tapi ini adalah mobil elektrik yang spesial. Nissan Kicks e-Power. Saya sudah pernah menggunakan mobil ini dan melakukan review lengkap di Auto Driver, tapi waktu itu hanya di dalam kota. Nah sekarang saya mau bawa mobil ini agak jauh, keluar kota bersama keluarga, dan kita lihat bagaimana rasanya Nissan Kicks e-Power ini ketika dibawa keluar kota untuk berpetualang dan berjalan-jalan bersama keluarga. Nah ini Aura kebetulan ikut di perjalanan ini. Nah, jadi kita udah pasang car seat, dan Nissan Kicks e-Power ini sudah ISOFIX bangkunya, jadi ini benar-benar tinggal klik aja ke sini. Ini bisa Bisa ini saya lihatin deh. Jadi kalau masang tuh tinggal didorong aja seperti ini. Nah, ada kliknya kita. Jadi sudah terpasang dengan kuat. Aura nanti bisa duduk dengan nyaman dan aman. Nah ini barang-barang kita udah masuk. Gede banget kapasitas bagasi dari Kicks. Ini 3 koper yang gede, itu di belakangnya masih ada lagi tuh. Tuh masih ada space lagi di belakangnya, jadi kita bisa bawa barang bawaan itu banyak banget. Ini 423 liter dan dia juga cukup dalam bawahnya ya, jadi masih sangat memadai untuk liburan keluar kota dalam jangka waktu yang panjang. Udah duduknya, udah aman. Itu nggak enak kepalanya dia pakai gituan. Nah, Aura, hai, let's go. Oke, let's go. Kita reset dulu semuanya, trip meter, MID. Udah mau jalan ya? Let's go. Tujuan kita hari ini kita ke Garut, dan menurut Waze itu 215 km dengan jarak tempuh 3 jam 17 menit. Ya karena dia pakai Apple CarPlay, jadi saya bisa pakai Waze di headphone dan terus langsung informasinya ke layar head unit yang gede ini. Apple CarPlay, sambungan konektivitas smartphone paling saya suka karena kebetulan saya pengguna Apple juga. Kenapa saya berani bawa keluarga keluar kota pakai mobil listrik dan jaraknya cukup jauh? Karena mobil listrik yang saya pakai ini unik. Walaupun dia penggeraknya itu full elektrik, tapi Nissan Kicks e-Power ini dia punya power unit sendiri yang siap menge-charge baterai kalau baterai itu sudah habis. Jadi ibaratnya seperti gensetnya. Nah gensetnya itu ada mesin bensin 1200 cc 3 silinder yang kalau misalnya baterainya udah mulai habis dia akan nyala lagi. Tapi baterai itu bukan di-charge cuman dari mesinnya, tapi juga kalau misalnya kita angkat gas, kita ngerem, dia tuh ada pengereman regeneratif yang mengubah energi kinetik dari mobil jadi listrik terus buat disimpan di baterainya. Jadi baterai itu akan selalu ke-charge dan nggak akan pernah habis. Jadi saya bisa 100% menggunakan tenaga listrik tanpa perlu nge-charge karena ya itu ada mesinnya yang siap mengisi lagi listrik kalau misalnya kehabisan. Jadi saya bisa mendapatkan rasa berkendara seperti mobil listrik tanpa perlu nge-charge. Dan rasa berkendara mobil listrik itu enak.
sekarang kita di Tol Japek. Lumayan kok, nggak terlalu berguncang di dalam, masih bisa teredam dengan baik. Walaupun memang kalau Kicks itu dipakai sendiri ya, memang di review saya bilang memang agak keras. Tapi kalau udah bareng keluarga gini lewat jalan yang bergelombang, jadi dia itu kuat suspensinya. Karena kan memang dia sebuah crossover, memang harus tidak boleh lemah. Berhenti dulu di rest area. Ada yang mau nyetir. Makan dulu tadi. Terus kenapa kamu di belakang di car seat? Kenapa jadi mau nyetir? Kemana? Kita jalan lagi. Aura kembali ke car seat lagi, pakai seat belt. Pin. Biar aman pakai car seat. Iya. Nah, namanya anak pakai car seat itu pasti biasanya berontak gitu ya. Tapi ya kita harus taruh anak di car seat kalau mau jalan supaya aman. Lama-lama mereka biasa kok. Aura belum biasa aja nih, karena belum sering diajak keluar kota, baru 2 kali. Lumayan lama juga nih berhentinya di rest area. Tapi untungnya pas mobil lagi berhenti tuh mesin mati. Kecuali nanti baterainya udah habis, baru mesin nyala lagi. Dan mesin itu nyala cuma dari 2000 sampai 4000 rpm. Dan seluruh output dari mesin tuh bener-bener didedikasikan hanya untuk ngecharge baterai. Jadi ngecharge baterainya tuh cepet banget. Kita sekarang langsung ke Garut. It's too late now to turn around and back again. Sekarang di Tol Cipularang, ini salah satu yang saya paling ada yang nangis. Pap bap 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 wow 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 pap bap 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 bap. Biasa udah mulai ngantuk. Nah, ini di Tol Cipularang, satu yang saya suka dari mobil ini adalah papa nggak boleh bikin impresi. Iya, nangis terus. Pap bap 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 wow 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 bap 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 bap. Kenapa baru diem kalau aku nyanyi itu? Terus nyanyi itu sampai garuk Pap bap berarti. bap bap wow 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 pap bap bap wow wow wow. Oke, sekarang impresi lagi. Oke, jadi sekarang kita sudah di Tol Pap bap 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 wow 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 bap 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 wow 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 pap bap bap wow wow wow. Itu iya, papa harus nyanyi terus sampai garuk ya. Sekarang kita di Tol Gak boleh ngomong. Few moments later. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Auranya udah tidur, sekarang tidur lelap. Papanya nyanyi terus, sekarang bisa nyetir lagi. Nah, bisa bikin impresi. Aura udah tidur. Dan ini di Tol Cipularang, satu fitur yang saya sangat suka dari Nissan Kicks ini adalah intelligent cruise control. Jadi saya tinggal tentukan saja kecepatan cruise control berapa, saya set di 100 dan dia akan menjaga jarak aman ke depan. Jadi kalau ada mobil itu kecepatannya di bawah 100, dia akan ngejaga jarak. Jadi santai banget. Dari tadi itu bener-bener saya tuh nggak pakai nginjek gas, nggak pakai nginjek rem, mobil ngatur sendiri jaraknya. Dan saya dari tadi nyanyiin Aura sampai tidur. Mungkin dia merasa nyaman di sini. Mau jadi nyanyi bapaknya. Merasa nyaman sampai tidur, tapi walaupun mobilnya cukup nyaman buat dia, tapi belum nyaman kalau papanya belum nyanyi. Dah, sekarang kita jalan sampai habis nih, sampai Tol Cipularangnya habis. Dan santai,
pakai intelligent cruise control, Aura tidur dan aman, udah pakai seat belt di belakang. Mobilnya juga aman karena dia ada blind spot monitoring, kemudian dia ngasih peringatan kalau misalnya kita mau pindah jalur dan ada mobil di samping. Kemudian dia juga bisa ada intervensi kalau kita mau nabrak mobil depan. Tapi enggak sih, karena kita pakai cruise control yang intelligence-nya itu, jadi dia jaga terus. Nah, ini jadi perjalanan yang menyenangkan dan aman buat keluarga. Tol Cipularang ini juga banyak tanjakannya ya, tanjakannya lumayan terjal untuk ukuran jalan tol. Nah, disitulah enaknya pakai mobil bertenaga listrik karena torsinya tuh instan. Ini mobil torsinya 260 Nm tapi instan. Di kecepatan berapapun kita bisa langsung dapat torsi sebesar itu. Jadi effortless banget dari tadi nanjak-nanjak. Serta dia ini juga tanpa transmisi. Jadi kan benar-benar dari motor listrik langsung ke roda. Jadi kayak di tanjakan tuh nggak ada bingung mau transmisi gigi berapa atau harus naikin putar mesin, nggak. Semuanya elektrik. Nanti tinggal kalau baterainya udah mulai lemah, gensetnya nyala lagi, genset bensinnya itu. Jadi benar-benar pengalamannya rasanya seperti mobil listrik. Memang sih kita masih dengar ada suara mesin sedikit ya kalau mesinnya nyala. Tapi ini mobil cukup kedap, jadi nggak terlalu kedengeran banget sampai dalam. Serta ini kalau kita setel musik, ini sound systemnya lumayan bagus. Kemarin dia udah nyoba. Bagus banget. Bagus, bassnya kuat, detailnya bagus. Jadi setel musik ini udah nggak kedengeran suara mesin lagi. Bener-bener rasanya kayak naik mobil listrik. Dan naik mobil listrik yang nggak bikin khawatir, nggak khawatir kehabisan listrik. Nah, cuman kita lihat nanti konsumsi bensinnya berapa. Karena kan gensetnya butuh bensin. Ya, kita udah keluar tol Cileunyi, jadi udah jalan 170 km dari Jakarta. Dan dari Jakarta tuh kan di ketinggiannya mirip sama ketinggian permukaan air laut kan, dan jadi kita tuh banyak nanjak terjal tadi. Sampai sini itu konsumsi BBM-nya 18,1 km per liter. Padahal nanjak loh. I'm sorry, my actions they haunt me and I'll never live it down. I'm no good at being good, but I never said I was. 31 km lagi ke Garut. Dan waktu tempuh prediksinya 51 menit menurut Waze. Nah, ini jalannya udah mulai berliku-liku. Dan kalau di jalan-jalan kayak gini nih, Kicks cukup menyenangkan karena dia setirnya enteng, terus handlingnya juga bagus. Dan ya itu tadi, nggak ada transmisi, jadi torsi instan aja. Nggak ada transmisi dan pakai motor listrik, jadi kapanpun Anda mau tuh tenaga tuh selalu ada. Dan nggak pernah bingung, wah harus gigi berapa, nunggu putaran mesin tuh nggak ada sama sekali. Mesin hidup dan mesin mati, untuk mesin gensetnya hidup atau mati itu juga kalau di kondisi kayak gini nggak kerasa sama sekali getarannya atau suaranya. Nah itu ya, sekarang kan Aura anteng di belakang. Mungkin teman-teman kok bisa anteng sih, padahal anak itu susah biasanya di car seat. Ya pada saat awal memang pasti berontak. Anak itu biasanya bebas, tiba-tiba di car seat itu mereka diikat pakai seat belt gitu ya. Tapi ya biarin untuk pertama kalinya supaya mereka terbiasa. Karena kalau misalnya nggak di car seat itu bahayanya itu kalau ada apa-apa anak itu bisa kelempar kemana-mana. Nah kalau misalnya nggak ada car seat seperti ini kan dia terlindungi seat belt. Belum lagi kalau sudah standar ISOFIX, terus mobilnya juga ISOFIX seperti ini, itu ada kaitannya klik gitu ya. Dan jadi itu udah kokoh dudukan dari car seatnya. Hai Aura, kamu senang duduk di belakang? Nah sekarang udah anteng, ketawa. Nah ini malah kalau sekarang jalannya udah satu jalur seperti ini, bener-bener cuma satu jalur teratur. Saya malah pakai intelligent cruise control lagi, jadi udah setting di 50. Udah deh ngikutin mobil depan aja. Kita setting di 50 atau 60. Udah nih aku nggak ngegas, nggak ngerem. Nyantai banget kamu. Iya. Nah kalau jalanan turun kayak gini nih yang paling enak buat mobil-mobil elektrik seperti ini, karena
gensetnya nggak perlu hidup buat ngecharge. Kita ngecharge bener-bener dari energi kinetik mobil. Dan sampai bawah penuh baterainya. Ini enak banget. Berasa naik mobil listrik yang baterainya nggak pernah kosong. Kalaupun nggak ada turunan, nggak ada ngerem, ya gensetnya yang kerja. Tapi kalau lagi ada turunan-turunan seperti ini, udah deh, mesinnya diem, listriknya nambah. Sampai Garut tadi makan siang dulu, istirahat. Ini udah dekat ke penginapan. Tapi betah banget. Lihat pemandangan gunung di belakang, sawah. Nggak ada kerumunan di sini, bener-bener sepi, bener-bener bisa nikmatin alam. Oke, sekarang kita jalan lagi ke hotel. Moga-moga pemandangannya bagus juga di hotel. Sampai ini gede banget loh nih kapasitas bagasinya nih. Nah itu tadi pas mundur itu ada suara teng 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 tuh. Suara buatan untuk memperingatkan orang, karena kalau misalnya mesin bensinnya lagi mati itu benar-benar nggak kedengeran ini mobil. Oke, sekarang kita lihat seperti apa penginapan yang di balik gunung ini. Ini kita di Kampung Sumber Alam namanya. Ini Diandra sama Dito ikutan juga. Udah keren, kayak perkampungan di Jepang. Padahal ini sebenarnya khas Indonesia. Asik tempatnya. Nggak nyangka di Garut ada resort keren gini. Ada kolam renangnya, ada yang lagi pre-wed. Nah ini kolam buat Omobi, ini cuman mungkin 30 cm, pas lah. Wah ini villa kita namanya Si Bentang Private Villa. Jadi ada 2 villa, satu villa buat keluarga saya, satu villa buat keluarga Diandra sama Dito. Dah, sampai nanti malam makan. Diandra yang turun ini deh. Iya. Nah, ini dia villa kita. Ini nggak di endorse ya, emang bagus aja tempatnya. Tuh kamarnya. Ini tempat buat nanti ngumpul, hangout, makan, mau masak. Ada private poolnya. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Nanti malam baru kita makan malam. Mobilnya sih nyaman, tapi ngantuk juga ya. Tidur siang dulu. Dulu zaman kecil, kalau disuruh tidur siang tuh males-malesan. Sekarang kalau udah gede, kayaknya kalau dapat kesempatan tidur siang tuh enak banget. Nah ini kamarnya. Ini ada dipan buat santai-santai. Saya juga belum pernah lihat nih ada apa nih. Wah ini kamar mandinya keren loh. Tuh ada poolnya juga di sini kecil. Terus, ini ada kamar satu lagi. Nah ini nanti buat Mbak Rom sama Aura. Sama di sininya juga ada ini juga. Nah terus habis itu ternyata tadi ada yang saya lupa. Kolam depan ini air anget, air anget alami, sumber. Oh kan airnya nggak dingin nih, airnya anget. Enak nih berenang di sini nih. Dah, istirahat dulu.
Enak juga tidur siangnya. Tadi sore sempet berenang nih, air panas nih. Enak banget. Wah, makanan udah siap. Jadi makanannya itu dibawa Rima dari Jakarta. Kita beli daging di Jakarta, bawa bikin ini buat bikin sabu-sabu. Nanti ada Diandra juga sama Dito kesini. Revi juga lo makan ya, Rev ya? Siap. Ya, kita makan dulu yuk. Rima sama Diandra lagi ngurusin perbagian dulu. Jadi saya sama Dito mulai dulu. Ayo. Rima tuh doyan masak. Jadi dia seneng banget, niat banget dia bawa ini dari Jakarta. Dan lebih safe juga kan, karena kita bawa makanan sendiri juga. Pepe makan, syuting mulu. Siap. Oke, udah selesai makan malam. Gimana Diandra? Enak banget. Enak banget. Rev? Mantap. Thank you ya. Thank you Rima. Chef Rima. Good morning. Nggak morning banget sih, udah siang. Sekarang sebenarnya kan tujuan kita kesini benar-benar cuman ngerasain mobil itu keluar kota, terus habis itu udah istirahat aja. Tapi sayang banget kalau di Garut kita nggak jalan gitu ke wisata alam. Nah kebetulan kan istri orang deket-deket sini, dia orang Tasik sih. Katanya ada tempat wisata alam yang bagus. Ayo Kita kemana sekarang? Kamojang Village. Kamojang. Kamojang. 20 kilo 55 menit. Ini ke Kamojang Village nih, jalannya cukup nanjak juga, tapi nggak masalah karena dia penggeraknya listrik, jadi kan torsinya instan. Jadi kapan aja mau tuh tenaga tuh langsung instan. Itu enaknya mobil yang bener-bener full listrik ya. Nanti pulangnya malah mungkin mesinnya nggak perlu nyala sama sekali, gensetnya, karena turunnya kan bisa pakai pengereman regeneratif. Tapi pas nanjaknya nih responsif, apalagi kalau di jalan datar itu kita udah pernah tes akselerasinya, saya udah pernah tes pakai Reslogic 0-100 tuh nih mobil 9,3 detik, dan itu kenceng, effortless banget tenaganya. Oke, kita udah sampai, mari menikmati pemandangan alam. Kamojang Village, cuman village-nya pakai F bukan pakai V. Kita lihat, saya baru pertama kali kesini. Nah ini satu orang kena Rp15.000 kesini, tapi cuma dihitung yang dewasa, bayi nggak dihitung, Aura, jadi kita Rp60.000. Agak salah kostum nih, pakai sendal jepit nih. Tapi nggak apa-apa deh. Wah. Gimana saya? Oh itu asik banget tuh. Iya itu. Takut ya, aku kayak foto yang itu. Beca terbang. Kaca gitu, nanti difoto dari sini tuh efeknya keren banget. Nanti difoto sama fotografer dari sini, biayanya Rp5.000 per orang. Few moments later. Sayang. Enggak mau. Bebe. Ih, kok dia mau loncat sih? Takut. Sayang. Baby. Mau. Jangan. Baby. Baby, enggak udah.
Aduh ya Allah, kok gue yang minus sih? Sayang udah, sayang. Nggak apa-apa kok. Ih, ngeri lah. Sayang. Nekat banget, sumpah gue takut. Aura, liat papa tuh Aura. Astagfirullahaladzim. Emang gak apa-apa ya? Tadi liat gak sih Evi? Kayak apa sih? Lompat ya. Lompat itu kayak apa sih? Goyang gitu kan? Iya. Cuma harusnya tebel lah. Are you sure? Belum tentu kan dapat tebalnya tuh. Tebel lah. Oh, dia pakai besi lagi. Iya, nggak mungkin kaca doang. Karena ini kayu, gue jadi takut. Ini banyak loh dia. Sayang udah dong, gantian lah. Ujung-ujungnya gantian. Itu lumayan dalam juga loh, tapi keren banget ngeliat ini semua. Sebenarnya nggak dalam-dalam banget sih, tapi lumayan juga kalau jatuh ya jangan sampai jatuh. Nah ini difotoin sama fotografer sini karena mereka udah tahu mesti pakai lensa berapa biar efeknya itu dramatis. Ini bagus sekali ya pemandangan Indonesia, kita tuh diberkahi negara yang luar biasa potensi alamnya, dan sebenarnya di seluruh dunia untuk menyelamatkan alam seperti inilah makanya dibuat mobil-mobil yang eco-friendly seperti Kicks e-Power itu. Nissan Kicks e-Power memiliki sumber tenaga yang unik. Jadi mobil ini adalah full 100% ditenagai oleh baterai dan motor listrik. Jadi digerakkan hanya dengan tenaga listrik. Tapi Anda tidak perlu repot-repot untuk mengecharge. Jadi saya bisa membawa keluar kota seperti ini tanpa takut kehabisan listrik. Karena dia membawa genset sendiri. Ini gensetnya mesin bensin 1200 cc 3 silinder yang tugasnya hanya satu. Tugasnya hanya memutar generator untuk menghasilkan listrik dan disimpan di baterainya. Jadi kita tidak akan kehabisan listrik. Karena tugasnya hanya satu, jadi mesin ini tidak secara direct menjalankan mobil dan dia juga tidak dilengkapi dengan transmisi. Jadi dari perawatan juga dia lebih simple, Anda tidak perlu merawat transmisinya, tidak ada kopling, mesinnya juga hanya satu tugasnya saja, dan yang paling penting Anda bisa merasakan tenaga listrik terus menerus. Jadi di ketinggian seperti ini di mana udara mulai menipis, tenaganya tidak berkurang sama sekali karena begitulah karakter dari mesin listrik. Tenaganya 127 HP dan torsi 260 Nm. Itu bukan tenaga mesin, tapi itu adalah tenaga motor listriknya. Dan itulah yang akan Anda dapatkan sepanjang waktu, nggak peduli di ketinggian berapa Anda berada, dan Anda juga tidak perlu takut kehabisan listrik sama sekali. Dan rasanya benar-benar pure seperti mobil listrik. Nah tadi kita udah nanjak-nanjak nih sampai sini. Itu konsumsi BBM dari Jakarta itu rata-ratanya masih 117,6. Dan nanti pas pulangnya kita turun, itu benar-benar mungkin nih mesin gensetnya nggak akan perlu nyala sama sekali karena dia akan mendapatkan listrik dari pengereman regeneratif. Yes, karena mobil ini juga mengumpulkan listrik dari gaya kinetik mobil atau energi kinetik mobil pada saat mobil itu melambat atau deselerasi. Jadi Nissan Kicks e-Power ini tepat buat Anda yang ingin merasakan seluruh keunggulan mobil listrik, halusnya, tenaga konstannya, tenaga instannya, tapi tanpa perlu pusing mikirin kapan mau ngecharge. Tinggal pastiin gensetnya nggak kehabisan bensin aja. Dan itu yang mau kita lihat, seberapa hemat bensin untuk gensetnya ini. Sekarang kita langsung jalan, let's go. Bahkan kalau di tempat-tempat seperti ini ya, dimana kita pengen tenang gitu suasananya, kita bisa aktifkan EV mode. Jadi selama baterainya itu masih ada, itu benar-benar dimaksimalkan hanya dengan tenaga listrik saja, tidak pakai mesin sama sekali, gensetnya tidak dinyalakan untuk lingkungan-lingkungan yang tenang seperti ini. Let's go. Let's go. Kenceng ya? Wah, Aura malah seneng mobilnya digas. Let's go. Kita lagunya turun ke lembah gunung. Kan kita turun sekarang. Sambil ngecharge listrik. Nah ini sambil turun, sambil kita ngecharge,
kan dia one pedal driving kan, jadi pas saya angkat gas seperti ini nih, nah dia tuh bener-bener efek pengeremannya tuh cukup kuat, jadi nggak perlu nginjek rem sama sekali walaupun turunannya panjang. Jadi lebih aman, lebih hemat juga karena kita ngecas listrik. Nah udah penuh deh baterainya dan nggak bakal overcharge karena memang sistemnya sudah bisa mencegah terjadinya overcharge. Jadi nggak usah khawatir baterainya kenapa-napa kalau di charge berlebih Kak pas jalan turun seperti ini. Sudah diperhitungkan semuanya. Wah. Kamu pengen ikut nge-review ya? Nah sekarang itu kita mau makan sore. Mau makan sore ini kita ada makanan favorit kita tapi di Tasik. Tasik tuh masih sekian puluh kilometer dari sini ya. Kira-kira 1 sampai 1,5 jam lagi lah. Kalau pakai mobil listrik murni mungkin, aduh nanti listriknya cukup nggak? Kalau ini, ayo kita ke Tasik sekarang, nggak masalah. Nah seperti bisa dilihat nih di energy flow-nya, itu energi kinetik tuh tetap masuk, tapi baterai itu tidak ngecharge lagi karena udah penuh. Nah terus gimana masih bisa menciptakan efek pengereman? Jadi ketika baterainya itu udah penuh, energi kinetik itu dipakai buat muter mesin. Mesinnya itu untuk menghasilkan hambatan, makanya sekarang ada suara mesin itu sebenarnya mesinnya diputar untuk menghasilkan hambatan, jadi kita bisa tetap ada efek pengereman tanpa perlu ngecharge lagi, jadi tidak akan terjadi overcharge. Pinter banget nih sistemnya. Kenapa kamu tadi pas aku loncat di platformnya kamu khawatir? Iya. Kalian masih lihat guys, ini kayak gini guys. Terus kenapa? Ini tuh belakangnya tuh jurang. Iya kan aku nggak lompat di jurang. Itu tetep aja ngeri lah. Itu kan kaca di bawahnya. Kan kacanya pasti udah diperhitungkan safety-nya. Iya, kamu kan berat badannya berapa? Tiba-tiba ntar pecah gitu, spek kacanya nggak tebel atau gimana? Emang spek apa kacanya? Nah, ya kan standarnya kan beda, kita kan nggak tahu. Standar Garut gitu Standar maksudnya. Garut gitu kan. Lah emang kan itu pasti udah Iya, diperhitungkan tapi lah. tetap ngilu aja gitu liatnya. Dan aku kan nggak berat-berat amat. Pasti kalau ada orang yang lebih berat juga pasti ada yang masuk buktinya Tapi dia. ngeri banget ngeliatnya. Kayak mewek, hampir mewek. Oke, udah sampai. Yuk, makan yuk. Sabar ya sayang. Yuk mama gendong. Yuk, let's go. Jadi mie bakso itu banyak banget di Tasik. Banyak yang enak-enak, tapi ya selera tiap orang beda-beda ya. Kalau saya suka yang ini nih, mie bakso Sumatera. Di jalan apanya? Jalan HZ Mustafa. Kalau lihat dari pelang di depan. Lapar. Mari kita makan. Tempatnya kecil, tapi enak. Nah ini, karena ini di Tasik, jadi Rima tadi nelpon saudaranya, jadi ada saudaranya Rima juga datang ke sini barengan makan sama kita. Dua porsi agak kebanyakan sih, tapi ya kapan lagi kan ke Tasik. Ini Om Elan, omnya Rima. Ya udah selesai, sekarang kita balik lagi ke Garut. Tapi sebelum ke Garut, kita bawa oleh-oleh, saat tadi dibungkus juga. Nanti kalau di jalan ketemu kupat tahu, kita beli kupat tahu buat makan bareng-bareng Diandra semua di Garut. Oke, kita udah sampai di penginapan lagi di Garut. Sekarang tinggal makan malam. Ini dia bungkusan makanannya. Kita makan di samping kolam lagi. Selamat makan lagi. Sekarang kita makan agak diet, kupat sayur, nggak pakai daging.
Ini khas di Tasik juga. Enak. Agak diet sih itu kan. Kan nggak ada ini. Oh, karbo ya? Tapi kan nggak ada dagingnya. Good morning. Malam kecapean, langsung istirahat. Tadi pagi sempat berenang air panas dulu. Dan sekarang kita balik ke Jakarta. Udah nggak sabar nyetir ini balik ke Jakarta. Sekaligus saya berikan konklusinya seperti apa dan berapa konsumsi BBM-nya sampai Jakarta lagi. Oke, menurut Waze 3 jam sampai rumah. Update konsumsi bahan bakar sampai hari ketiga awal nih. Jadi kemarin itu kan kita naik ke Kamojang Village, terus habis itu ke Tasik, naik turun gunung gitu. Konsumsi bensinnya malah lebih bagus. Sekarang average-nya itu 20,3 km per liter. Average dari Jakarta sampai sekarang. Nah, nanti sampai Jakarta berapa kita lihat lagi. Mestinya bisa lebih hemat lagi karena apa? Karena cenderung lebih menurun jalannya. Tapi kan di tol itu kecepatannya lebih tinggi. Ya nggak tahu, kita lihat aja. Yang jelas saya nggak nyetir secara eco driving, saya nyetir normal aja dari kemarin. Kalau ada satu yang kurang di mobil ini adalah kurang kaca film ya, karena ini mobil baru Grass, belum sempat dipasang kaca film, jadi agak silau. Untungnya AC-nya tuh dingin banget. Cuman kalau ada kaca film yang bisa nahan matahari, kayaknya lebih nyaman buat Aura. Tapi tidur juga dia. Sisanya sini ideal banget buat keluar kota bareng keluarga, tapi masih cocok juga buat dalam kota. Tadinya saya pikir cuma cocok buat dalam kota aja, ternyata buat keluar kota asik juga di mobil. Kenapa asik? Yang pertama, dia bener-bener experience kita itu kayak mobil listrik. Cara berkendaranya, torsinya instan, tenaganya selalu ada. Mau di tempat yang tinggi juga tenaga nggak berkurang. Di tanjakan itu bener-bener selalu ready tenaganya. Dan halus tanpa transmisi. Jadi mau nyalip, mau manuver apapun, nggak perlu mikirin lagi ada di gigi berapa sekarang, harus perlu kick down apa enggak. Bener-bener seperti mobil listrik. Kemudian yang kedua, kita nggak perlu repot masalah charge listrik karena udah ada gensetnya sendiri. Terus mobil ini lega, itu barang kita bawaan tuh banyak banget di belakang. Ya banyak banget ya. Segala masuk deh itu semua. Terus Mbak Rom juga ini masih lega di belakang. Jok belakang itu udah standar Isofix, jadi car seat seperti ini tinggal klek gitu aja dan aman. Buat Aura juga nyaman. Terus fiturnya banyak, ada Apple CarPlay, terus setirnya enteng, dan pengendaliannya juga bagus, bentuknya juga keren, enak kok pakai mobil ini keluar kota bareng keluarga. Terus satu lagi, cruise control adaptif itu benar-benar ngebantu banget, bukan hanya di tol, ternyata di jalan luar kota yang satu jalur kayak gini juga beberapa kali saya pakai. Itu benar-benar kita nggak perlu injek gas dan injek rem, fiturnya lengkap dan akselerasinya juga kuat. Sekarang kita tinggal lihat konsumsi bensinnya. Nah ini sambil jalan ke Jakarta. Tapi kalau dilihat dari sekarang sih kayaknya mestinya oke banget. Tapi kita lihat hasil akhirnya berapa liburan pakai Kicks e-Power ini. Konsumsi bahan bakar gensetnya. Ini bensin setengah aja belum kepake loh. Ini masih setengah lebih nih bensin. Iya. Iya tuh. Karena kita udah ngelewatin gunung-gunung. Iya, dan kapasitas tangkinya tuh cuma 41 liter gitu. Kapasitas tangki kecil, bukan kapasitas tangki gede.
Ya, sudah mau sampai dan melengkapi kesenangan kami keluar kota pakai Nissan Kicks e-Power ini. Konsumsi BBM-nya luar biasa. Sampai rumah ini 22,2 km per liter. 1,22. Dan saya nyetir itu nggak pakai eco driving loh, santai aja, bener-bener kayak nyetir biasa. Total jarak itu 583 km saya nyetir. Dan di MID bilang bahwa dengan bensin yang tersisa itu kira-kira setengah kurang dikit, itu masih bisa jalan 300 km lagi. Jadi ini mobil satu kali isi bensin penuh buat gensetnya itu bisa jalan hampir 900 km. Nggak ada mobil listrik lain yang bisa kayak gitu. Walaupun yang dengan range extender ya. Ini jauh banget sekali isi bahan bakar. Seneng sayang. Seneng banget. Aura masih tidur ya. Udah, kita sekarang udah nyampe. Jadi begitu aja vlognya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram kami @fitra.eri, @rimaanisa. Aura ada @aura_eri. Mbak Rom juga ada, tapi Mbak Rom katanya nggak mau dipublish ininya, Instagramnya. Oke, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.